Sobat Nilampedia dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sejarah nilam sudah kita ketahui bersama, perpindahannya itu luar biasa. Dari negeri Sumatera berpindah ke negeri Jawa, kemudian sampai ke tanah Sulawesi, khususnya di Kabupaten Kolaka ini. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga nilam itu terus berpindah-pindah? Ternyata setelah kami analisa ada beberapa hal. Sulit mendapatkan bibit unggul, kemudian unsur hara tanah yang terus berkurang, kemudian hama penyakit, kemudian pola atau cara bertani yang monokultur. Nah, apa yang harus kita lakukan atau rekomendasi apa yang akan diberikan oleh Nilampedia kepada Sobat Nilampedia? Untuk mengetahuinya, simak terus videonya. Sobat Nilampedia, pada video tutorial kali ini kami akan membahas tentang rotasi tanaman nilam. Ada beberapa keuntungan daripada rotasi tanaman nilam. Seperti contohnya, tanaman nilam yang kerdil atau yang terserang hama penyakit, dengan mengganti tanaman nilam dengan tanaman lainnya, akan secara tidak langsung memotong siklus hama penyakit dengan cara menanam tanaman yang bukan inang dari hama atau penyakit yang menyerang tanaman nilam. Kemudian yang kedua, unsur hara. Dengan melakukan rotasi, maka unsur hara yang terserap atau terkuras dari tanah itu tidak dominan. Seperti kita ketahui, kalau hanya menanam tanaman nilam saja atau monokultur nilam, maka secara tidak langsung unsur hara nitrogen yang akan terserap habis atau terkuras habis karena nilam memerlukan perkembangan daun. Jadi, dalam melakukan rotasi tanaman nilam juga perlu diperhatikan tanaman penggantinya. Jangan tanaman yang hanya menyerap sebagian besar unsur hara nitrogen saja, karena itu sama saja hanya satu unsur hara yang dominan terkuras. Kemudian yang berikutnya yaitu dari sisi ekonomi. Nah, kalau melihat dari sisi ekonomis, kita juga harus memperhitungkan jenis tanaman yang memiliki harga ekonomi yang baik ketika melakukan pergantian tanaman nilam. Kami dari tim Nilampedia ada beberapa rekomendasi tanaman untuk melakukan rotasi tanaman nilam. Salah satunya yaitu seperti sweet basil atau kemangi India yang juga memiliki harga ekonomis yang baik di pasar, baik pasar lokal maupun pasar internasional. Tanaman kedua yang kami rekomendasikan dari Nilampedia yaitu lemongrass. Seperti kita ketahui bersama bahwa minyak lemongrass juga memiliki nilai ekonomi yang baik di pasaran baik lokal maupun juga pasaran internasional. Kemudian tanaman berikutnya yang kami rekomendasikan adalah tanaman palmarosa yang juga menghasilkan minyak atsiri, memiliki harga pasar lokal maupun internasional cukup menggiurkan. Sobat Nilampedia, sebagai kesimpulan dari video ini, mengapa rotasi tanaman itu sangat penting? Yang pertama, yaitu untuk melakukan rotasi tanaman itu maksimal tanah kita ditanami nilam 2-3 tahun, atau dengan melihat kondisi tanaman nilam kita. Jika tanaman nilam kita sudah kelihatan kerdil atau tanahnya menjadi gersang, maka sebaiknya segera melakukan rotasi tanaman. Yang kedua, yaitu dengan melakukan rotasi tanaman, maka unsur hara yang terkuras dari tanah kita itu tidak dominan. Seperti kita ketahui, kalau menanam nilam, maka yang terserap atau terkuras habis itu adalah nitrogen untuk perkembangan daun. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk memotong siklus hama penyakit. Karena jika tidak melakukan rotasi tanaman, sedangkan nilam kita sudah terserang atau terinvestasi hama penyakit seperti budok, layu bakteri, atau penyakit lainnya, maka jika terus melakukan penanaman nilam, maka secara tidak langsung hama penyakit tersebut akan ada di tanah kita atau di kebun kita secara terus-menerus. Kemudian yang berikutnya yaitu dari sisi ekonomi. Perlu juga kita perhatikan bahwa tanaman yang akan dijadikan sebagai tanaman pengganti atau tanaman rotasi juga harus memiliki nilai ekonomi yang baik. Kemudian yang berikutnya juga memiliki
daya untuk memperbaiki kesuburan tanah kita seperti tadi, yaitu seed basil, kemudian lemongrass, palmarosa. Sudah kami uji di demo plot Nilampedia. Ternyata tanaman tersebut dapat memperbaiki unsur hara daripada tanah kita. Sobat Nilampedia, jika memiliki pandangan yang berbeda atau saran yang kreatif, silahkan disampaikan di kolom komentar di fanspage, baik di Facebook Nilampedia maupun di YouTube Nilampedia. Demikianlah video tentang rotasi tanaman nilam. Semoga video ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan kita, jaga bumi kita, jaga tanah kita, jaga tanaman kita, dan semoga selalu sehat dan selamat beraktivitas. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya.